Kunjungan Presiden Senat Kamboja ke Indonesia disambut hangat oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka. WNA asal Cina tewas usai melompat dari lantai 19 apartemen. Pecahkan rekor baru, Kemtan sebut serapan beras nasional tembus 1,88 juta ton. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini, pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami akan menyediakan sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala daerah. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa dan juga tentunya olahraga. Bersama saya Luis Ayu dan saya Dewi Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kamboja Hun Sen di Istana Merdeka. Presiden Hun Sen disambut meriah oleh pasukan kehormatan, pasukan berkuda serta pelajar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Kamboja. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Aka Mohasena Padey Teho Hun Sen, di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 5 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi kepala pemerintahan Kamboja ke Indonesia. Presiden Hun Sen dan delegasi tiba sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat dan disambut meriah oleh pasukan jajar kehormatan, pasukan berkuda Pas Pampres, serta pelajar sekolah dasar yang dengan antusias mengibarkan bendera Indonesia dan Kamboja. Setibanya di Serambi Barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden Hun Sen yang mengenakan jas hitam. Kedua pemimpin tersebut berjabat tangan hangat sebelum melanjutkan prosesi kenegaraan. Upacara diawali dengan pengumandangan lagu kebangsaan Kamboja dan Indonesia Raya, diiringi dengan dentuman meriam sebanyak 19 kali sebagai tanda kehormatan. Kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Hun Sen melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang berbaris rapi di halaman Istana Merdeka, diikuti dengan sesi perkenalan delegasi kedua negara. Setelah upacara kenegaraan, Presiden Prabowo mempersilahkan Presiden Hun Sen memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Kedua pemimpin melanjutkan pertemuan 4 mata di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto sebelum akhirnya Presiden Prabowo menjamu Presiden Hun Sen dan delegasi dalam santap siang resmi sebagai penutupan rangkaian kunjungan tersebut. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Kamboja dan memperkuat kerjasama di bidang strategis. Informasi dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi BINUS University di kawasan Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi BINUS sebagai salah satu pelopor pengembangan program AI melalui jalur pendidikan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wapres menghadiri studium general bertajuk Creative Job Opportunity with AI di BINUS University pada 2 Mei 2025. Menurut Wapres, pentingnya mempelajari AI sejak dini disebabkan oleh peran teknologi ini yang akan menjadi kunci di berbagai aspek kehidupan masa depan. Dalam sambutannya, Wapres berpesan pada generasi muda untuk menguasai teknologi digital dan ekonomi masa kini agar menjadi pionir dalam inovasi. Indonesia ini nggak pernah kehabisan anak-anak pinter, semuanya kreatif dan kalian harus bisa mengimbris teknologi-teknologi terkini, salah satunya AI, kripto, segala macam, blockchain. Manfaatkan sebaik-baiknya. Generasi muda diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan AI, melainkan juga menciptakan solusi inovatif yang berdampak bagi kemajuan bangsa dan dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada petugas lapangan program makan bergizi gratis dan juga menekankan peran penting mereka dalam masa depan anak-anak Indonesia. Prabowo juga berpesan agar petugas SPPG menjaga kekompakan dan integritas selama menjalankan tugasnya. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan dalam program makan bergizi gratis di dapur program tersebut.
Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa para petugas adalah ujung tombak negara dalam mengamankan masa depan anak-anak Indonesia. Setiap tahap kerja lapangan termasuk pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Disebutnya sebagai bagian dari misi nasional yang sangat penting. Pengarahan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 3 Mei di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di hadapan Badan Gizi Nasional, Koordinator SPPI dan SPPG Nasional, Prabowo menyampaikan bahwa peran mereka sangat vital dalam memastikan keberhasilan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini berhubungan langsung dengan masa depan generasi penerus bangsa. Setiap kopriksa, setiap omprek itu, setiap kopriksa, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat, setiap langkah pengawasanmu, perencanaanmu adalah mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa. Tidak boleh malas, tidak boleh lengah, tidak boleh kong kali kong. Kau akan berusaha dibeli, kau akan ditipu, kau akan dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut, ini akan jadi sasaran manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang jahat. Pelihara komunikasi yang baik dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, tukar-menukar unek-unek. Masing-masing pelihara moral. Ada kesulitan, langsung lapor. Terima kasih. Selain itu, Prabowo berpesan kepada para petugas SPPG untuk senantiasa menjaga kekompakan dan integritas dalam melaksanakan tugas. Ia mengingatkan bahwa program ini bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk memberikan gizi yang baik bagi anak-anak Indonesia, guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Ketenagakerjaan Yasserli mengungkapkan bahwa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tengah dalam pembahasan. Dirinya menyampaikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mendengarkan berbagai aspirasi terlebih dahulu, salah satunya dari para pimpinan serikat pekerja. Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang merupakan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh di seluruh Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menangkap aspirasi dari pimpinan Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Setelah itu akan dibahas dengan Lembaga Kerjasama Triparti Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional sebelum nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini kan May Day itu kapan sih? Berapa hari yang lalu, kan baru ya. Langkah strategis apa yang akan kami lakukan? Yang pertama, kita akan mendetilkan, menangkap aspirasi dari pimpinan-pimpinan SP. Ya, semoga minggu ini kita bisa. Dan juga dari APindo seperti apa. Kemudian yang kedua, kita akan bawa kepada LKS Tripnas. Kemudian ada DPNAS, kita punya Dewan Pengupahan Nasional juga. Jadi kami fasenya minggu ini dan minggu depan itu untuk menangkap aspirasi lebih spesifik. Sesudah itu kita akan lapor ke Pak Presiden untuk menunggu arahan selanjutnya dari beliau. Jadi ini masih panjang nih ini. Sebelumnya, tepat di Hari Buruh Sedunia beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 2 kebijakan penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh Indonesia. Kebijakan itu yakni pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintahannya untuk mendengar dan melibatkan langsung suara kaum pekerja dalam perumusan kebijakan negara. Dari Jakarta, Konita Putri, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Perdana Menteri baru Singapura, Lawrence Wong, melalui sambungan telepon pada 5 Mei 2025.
Ucapan tersebut disampaikan menyusul kemenangan Partai Aksi Rakyat yang dipimpin Wong dalam pemilu nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Perdana Menteri baru Singapura Lawrence Wong melalui sambungan telepon pada Senin 5 Mei 2025. Ucapan tersebut disampaikan menyusul kemenangan Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party (PAP) yang dipimpin Wong dalam pemilu nasional. Call on you just just to congratulate you myself because you came to me and congratulated me yourself, so I would like to go to Singapore and congratulate you myself. Presiden Prabowo menilai kemenangan telak PAP mencerminkan kepercayaan dan keyakinan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan Wong serta stabilitas pemerintahan yang dijanjikannya. Selain itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertekad menurunkan biaya haji agar lebih terjangkau dan meminta berbagai pihak mencari solusinya bersama. Dalam hal ini, Prabowo juga akan berdiplomasi dengan Arab Saudi dan juga mendorong efisiensi Garuda untuk menekan biaya. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya belum puas dengan penurunan biaya haji sebesar 4 juta yang telah ditetapkan di masa pemerintahannya. Ia bertekad untuk berjuang lebih keras agar biaya haji menjadi lebih murah dan terjangkau bagi umat Islam di Indonesia. Dalam acara peresmian Terminal 2F khusus haji dan umroh di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 4 Mei 2025, Prabowo menekankan pentingnya terus mencari solusi agar biaya haji lebih terjangkau. Prabowo juga telah meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf, serta penasihat khusus Presiden untuk urusan haji, Muhajir Effendi, untuk berkoordinasi bersama mencari solusi penurunan biaya haji. Selain itu, ia berencana untuk melakukan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi untuk menurunkan biaya haji lebih lanjut. Prabowo juga mendorong maskapai Garuda Indonesia yang selama ini menjadi penyedia layanan penerbangan haji untuk melakukan efisiensi dalam operasionalnya. Pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya, akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji 4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini, 203.000. Tapi 4 juta saya minta dikurangi lagi. Saya belum puas. Kita harus yang termurah yang bisa kita capai. Kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Saya juga sudah minta waktu untuk ketemu pimpinan negara Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi, dan di situ saya akan membahas upaya kita atau permintaan Indonesia. Garuda juga saya minta efisien, dilakukan semua upaya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Efisiensi bisa menurunkan biaya. Ini sesuatu yang sangat besar. Mungkin kita yang terbesar di dunia ya, dari seluruh umat Islam, mungkin Indonesia yang paling besar rombongan haji dan umroh. Dengan demikian tentunya pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jemaah kita. Juga kita mengerti bahwa banyak jemaah kita juga sudah lanjut usianya sehingga benar-benar harus diurus dengan baik.
Prabowo menjelaskan bahwa ia sudah berbicara dengan Pangeran Mohammed bin Salman mengenai niatnya untuk membangun perkampungan Indonesia di Arab Saudi yang disambut positif. Menurut Prabowo, jumlah jamaah haji dan umroh asal Indonesia bisa mencapai 2,2 juta orang setiap tahun, dengan puncaknya mencapai 12.000 orang per hari. Ia berharap kebijakan-kebijakan ini dapat meningkatkan kenyamanan dan mengurangi biaya ibadah haji bagi umat Islam Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli mengungkapkan bahwa sistem outsourcing atau ahli daya mempunyai banyak permasalahan. Menurutnya, sistem outsourcing membuat jenjang karir para karyawan menjadi tidak jelas. Dalam memenuhi tuntutan para pekerja buruh, Presiden Prabowo Subianto berencana akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya melalui dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Pasalnya, sistem outsourcing ini dinilai tidak membuat jenjang karir karyawan menjadi tidak jelas. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli mengatakan bahwa tak sedikit juga buruh yang harus menerima gaji setara UMR atau bahkan lebih rendah meski sudah bekerja cukup lama. Oleh karena itu, sistem tersebut akan dihapus, namun tetap bersikap realistis untuk menjaga kepentingan para investor. Outsourcing ini yang pertama, teman-teman, kita harus lihat seperti yang saya sampaikan. Respon dari Pak Presiden, ya, bahwa ini kepedulian beliau menangkap aspirasi dari pimpinan serikat buruh, ya. Dan kalau kita lihat kan memang praktek outsourcing kan memang banyak masalah, ya, banyak masalah. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di outsource gitu, ya, tanpa ada karir dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontrak UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa. Jadi ini banyak. Ya, jadi banyak kasus. Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Gitu ya. Nah, ini yang nanti teman-teman semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan, ya, kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya. Dari Jakarta, Quinita Putri Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 saksi ahli dihadirkan dalam kasus Zafar Richard. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Mantan pejabat Mahkamah Agung Syaraf Richard ini menjalani sidang lanjutan dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan dan juga pembunuhan Dini Sera. Sebanyak 2 saksi ahli dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam perkara dugaan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Zaraf Rikar, Meriska Wijaja, ibu Ronald Tanur dan Lisa Rahmat pengacara Ronald Tanur juga hadir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan para saksi. Dalam sidang lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum hadirkan 2 saksi ahli untuk dimintai keterangan terkait kasus Zaraf Rikar. Dalam kasus ini, Zaraf Rikar bersama-sama dengan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaja dan pengacaranya Lisa Rahmat menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur yang terjerat kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pria warga negara asing asal Cina ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh tertimpa reruntuhan bangunan di sebuah celah pembatas antara gedung di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat malam tadi. Diduga korban nekat melompat dari balkon kamar 19 apartemen Best Western yang dihuni seorang diri. Petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Reskrim Polsek Sawah Besar malam tadi diterjunkan ke lokasi menyusul ditemukannya sesosok jasad pria tergeletak bersimbah darah di sebuah celah antar gedung di Jalan Pangeran Jayakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh pria malang itu hampir tertutup reruntuhan puing bangunan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui identitas korban bernama Xing Cheng Jiang, berusia 37 tahun, pria warga negara asing asal Cina. Korban diduga tewas usai terjun bebas dari lantai 19 balkon kamar apartemen Best Western yang kemudian jatuh menimpa sejumlah kanopi dan mendarat di lantai celah antar gedung. Meski ditemukan sejumlah obat-obatan medis di kamar korban, namun polisi belum bisa memastikan penyebab korban nekat melompat dari kamar apartemen yang dihuninya seorang diri. Selain memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk asisten rumah tangga korban yang bekerja paruh waktu. Hasil cek TKP oleh anggota Piket Reskrim Polsek Sawah Besar bahwa didapati seorang laki-laki warga negara asing yang mana berdasarkan keterangan dan ada bukti CCTV bahwa seorang laki-laki tersebut melompat dari lantai 19 apartemen Best Western. Terkait dengan dugaan masih kita dalam proses penyelidikan karena kita harus memeriksa beberapa saksi, yaitu ada ART-nya yang terakhir kali berjumpa dengan korban yang meninggal dunia tersebut. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad pria malang itu selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Pemirsa, seorang pria tewas setelah ditembak orang tak dikenal di kawasan tempat hiburan malam di Jalan Imam Bonjol, Samarinda Kota. Pria tersebut ditembak sebanyak 4 kali dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian tragis bermula ketika korban yang baru saja keluar dari tempat hiburan malam hendak memasuki mobilnya.
Saat itu pelaku yang diduga mengenakan pakaian serba hitam tiba-tiba mendekat dan langsung melepaskan tembakan ke arah korban, mengakibatkan 4 luka tembakan di tubuhnya. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat menembakkan senjata ke udara guna membubarkan kerumunan pengunjung yang mulai mendekat, lalu melarikan diri dari lokasi. Sementara korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Saat ini Polresta Samarinda tengah melakukan penyelidikan mendalam dan memburu pelaku yang masih dalam pelarian. Sementara polisi terus mengumpulkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi guna mengungkap motif dan identitas pelaku penembakan brutal ini. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, jembatan penghubung 3 desa di Kabupaten Batola ambruk pada Minggu 4 Mei 2025. Kejadian ini terekam oleh CCTV dan juga beruntung tidak ada korban jiwa atas ambruknya jembatan tersebut. Jembatan kayu ulin berusia sekitar 30 tahun yang menghubungkan Desa Barunai Baru, Desa Andaman, dan Desa Pandansari dilaporkan ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena tidak ada warga yang melintas saat kejadian berlangsung. Dalam beberapa tahun terakhir kondisi jembatan sudah mengkhawatirkan. Lantai dan penahan bagian atas yang patah menyebabkan struktur jembatan miring dan membahayakan, terutama bagi pengendara saat musim hujan. Meski jembatan bukan satu-satunya akses penghubung antar desa, jembatan ini merupakan jalur terdekat bagi warga untuk ketiga desa tersebut. Menanggapi kejadian ini, Bupati Batola Habahrul Ilmi menginstruksikan pembersihan puing agar sungai tetap lancar dan akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta pusat untuk mempercepat penanganan. Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan peristiwa lainnya pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat turap sepanjang 20 meter jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang tinggi di aliran Kali Setu di Jalan Kopo Sawah, RT 04 RW 05 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat turap jebol tersebut, sebanyak 40 kepala keluarga yang terdampak banjir dan harus mengungsi di musola terdekat. Puluhan rumah di Jalan Kopo Bawah RT 04 RW 05 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir ini diakibatkan adanya turap sepanjang 20 meter di aliran Kali Setu jebol. Peristiwa ini bermula saat hujan yang deras mengguyur Jakarta membuat debit air di Kali Setu meningkat dan turap yang diketahui dibangun oleh swadaya warga ini tidak mampu menahan debit air dan akhirnya jebol. Menurut Lurah Ciganjur, akibat turap jebol tersebut sebanyak 40 kepala keluarga yang terdampak banjir dan harus mengungsi di musola terdekat. Ya, curah hujannya tinggi, terus ya deras arusnya yang memang kencang, ya mengakibatkan turap yang ini jebol. Dari ini yang terdampak kurang lebih 40 sampai 60 kakak. Sudah disiapkan tempat pengungsian, ya kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan, ya baik selimut maupun makanan. Langsung kan tanggulnya jebol tuh, langsung masuk ke dalam kontrakan. Ya, kontrakan semua banjir semua, nganyut semua. Saya juga nggak mikirin harta benda sih, yang penting anak selamat aja dah. Sempat hanyut semua barang-barang apalah. Anaknya alhamdulillah selamat sih, mengungsi di musola. Sementara itu warga yang terdampak banjir terpaksa mengungsi di Aula Musola Al-Amanah yang berada di atas lokasi kejadian hingga kembali normal. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait Prabowo ucapkan selamat atas kemenangan Albanese. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat melalui sambungan telepon kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese atas kemenangannya dalam pemilu. Dan juga dalam percakapan tersebut, PM Australia Albanese ini menegaskan pentingnya hubungan kedua negara dan Prabowo siap menyambut kunjungannya ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese atas kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Australia yang digelar pada Sabtu 3 Mei 2025. Ucapan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon pada Minggu 4 Mei 2025. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Prabowo membuka percakapan dengan penuh kegembiraan, yang kemudian disambut oleh Albanese dengan ucapan terima kasih yang tulus. Dalam percakapan tersebut, Perdana Menteri Albanese menyampaikan sebuah permintaan pribadi yang langsung disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Albanese juga menekankan pentingnya hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia, serta berbagi cerita tentang proses pemilu yang melelahkan namun penuh makna. Prabowo merespon dengan simpati dan semangat untuk terus mempererat kerjasama kedua negara. I'd like to congratulate you on your great victory. I was so happy. Thank you, my friend. I was so happy. So. Yeah, my friend, I have a request for you. Yes. Go ahead. And I want you to say yes. Go ahead. Which is, I want Indonesia to be my first visit. Great honor. Great honor. Australia and Indonesia. Yes. Is an unbreakable bond. Right. So okay. We'll fix a date with your people. As you can imagine, I haven't had any sleep for a couple of days. So. And I think. We've been working so hard. And it's historical, right? It's historical. It is. Never been seen before. Great.
Great. So yes, we'll fix your visit here. We'll fix your visit here. And I look forward to seeing you in a short period of time. Great, great. And best regards to our friends, your deputy and all that. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Menutup percakapan, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk menyambut kunjungan resmi dari Perdana Menteri Albanese. Percakapan itu diakhiri dengan salam hangat dan penuh rasa persahabatan. Kemenangan Albanese dalam pemilu kali ini menandai dimulainya masa pemerintahan kedua partai buruh setelah berhasil mengalahkan Peter Dutton Partai Liberal. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, meski mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan oleh TNI, pelajar peserta tetap mendapatkan materi pelajaran sekolah. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, ini mengatakan bahwa Pemprov Jawa Barat menjamin proses belajar mengajar tidak terganggu selama program berlangsung. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa pembelajaran formal untuk para peserta program pendidikan karakter tetap berjalan di lokasi pelatihan. Wahyu menyatakan guru-guru akan didatangkan langsung ke tempat pelaksanaan program untuk memberikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum. Adapun untuk jadwal belajar, Wahyu menuturkan bahwa telah diatur sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan pendidikan karakter. Tak hanya itu, guru BK dan BP juga dihadirkan untuk memberikan pembimbingan seperti di sekolah. Untuk pelajaran sekolah itu tetap diberikan. Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan beberapa kesempatan yang lalu bahwa nanti guru-guru itu akan datang ke tempat kegiatan ini dan memberikan materi pelajaran. Proses belajar mengajar seperti yang dilaksanakan di sekolah juga dilaksanakan di tempat pelatihan ini. Itu disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada, diatur jadwalnya. Termasuk juga dari Dinas Pendidikan itu akan mendatangkan guru BK. Ya, akan mendatangkan guru BP, sehingga proses pembimbingan oleh guru BK, guru BP untuk adik-adik ini di sekolahnya juga dilaksanakan di dalam program ini. Untuk pelaksanaan kegiatannya, lama waktunya itu yang di Kabupaten Purwakarta 14 hari, dan untuk yang di Kota Bandung itu sementara 1 bulan. Ini sesuai dengan perencanaan waktu yang diberikan oleh Pemkab Purwakarta dan Pemprov Jabar. Program pendidikan karakter yang digaungkan oleh Pemprov Jawa Barat berlangsung selama 14 hari di Resimen Armit 1 Kostrad Purwakarta dan selama 1 bulan di Kota Kodam 3 Siliwangi, Bandung. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja akan berisikan anggota dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. Dan dirinya juga menyampaikan Satgas PHK ini nantinya berfungsi menyelesaikan persoalan PHK dari hilir hingga hulu. Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja menjadi salah satu dari 3 Satgas baru yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan Satgas PHK ini nantinya akan berfungsi untuk menyelesaikan persoalan PHK dari hilir hingga merambah ke hulu. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli mengatakan, Satgas PHK tersebut akan berisi anggota dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. Dirinya juga memastikan draft Satgas Pemutusan Hubungan Kerja akan segera rampung dalam waktu dekat. Jadi Satgas PHK ini kita masih finalisasi, ya. Tentu terakhir nanti Pak Presiden, ya, apakah itu keluar Kepres atau apa, nanti kita tunggu. Permintaan Pak Presiden yang kalau kita dengar saat sarasehan itu harus ada dari serikat pekerja, ada pengusaha, kementerian lembaga, dan akademisi. Tinggal yang sering saya sampaikan, sebenarnya harapan kami Satgas PHK ini fungsinya itu lebih luas, ya. Jadi tidak hanya di hilir, tapi juga merambah ke hulu, ya. Ke hulu itu apa? Termasuk juga antisipasi dan kemudian kepastian perluasan lapangan kerjanya seperti apa. Dari Jakarta, Konita Putri, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Sosial menggraduasi 500 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan pada 2 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kesuksesan mereka yang digraduasi menjadi kesuksesan semua pihak.
Berlokasi di Malang pada Jumat 2 Mei 2025, Kementerian Sosial menggraduasi 500 keluarga penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menegaskan ingin para KPM naik kelas dan tidak hanya menerima bantuan sosial. Lebih lanjut, Mensos menyatakan para KPM PKH yang telah graduasi bisa mendapatkan program pemberdayaan lain. Kalau sudah graduasi bukan berarti terus gak dapat apa-apa. Peluangnya masih besar, tapi programnya bidang pemberdayaan. Bisa dari Kementerian UMKM, bisa jadi Kementerian Koperasi, bisa jadi kementerian-kementerian yang lain, bisa juga dari provinsi, bisa juga dari kabupaten, kota. Kedepan Mensos Gus Ipul menuturkan akan mengevaluasi KPM yang menerima bansos tiap 5 tahun sekali. Ia tidak ingin para KPM menjadi demotivasi karena hanya menerima bansos bagi yang usia produktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian sebut serapan beras Bulog dari bulan Januari hingga bulan Mei 2025 tertinggi dalam sejarah, mencapai 1.883.482 ton beras. Dalam peningkatan ini karena pemberian pupuk yang tepat hingga adanya 4 instruksi Presiden, sehingga hal itu juga memudahkan seluruh proses produksi maupun serapan gabah nasional. Kementerian Pertanian mencatat bahwa stok cadangan beras pemerintah telah mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Kementan Jakarta Selatan Senin siang. Amran menjabarkan bahwa serapan beras dalam negeri pada bulan Januari hingga bulan Mei merupakan tertinggi dalam sejarah. Tercatat serapan produksi mencapai 1,88 juta ton beras. Peningkatan produksi serapan ini menurut Amran yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, di mana penanganan yang berbeda antara produksi di Pulau Jawa dengan cara kompensasi, sedangkan di luar Jawa dengan perbaikan irigasi dan seluruh tanah air melakukan rehabilitasi. Caranya adalah untuk Pulau Jawa kompensasi, luar Jawa perbaikan irigasi, Jawa, luar Jawa, seluruh Indonesia rehabilitasi. Itu yang kemudian berikutnya adalah pupuk, tepat waktu, tepat volume, tepat sasaran. Ini atas perintah Bapak Presiden. Beliau mengeluarkan impres 4, baru 100 hari lebih menjabat. Sudah 4 impres, semua yang mempermudah rakyat. Selain itu, pemberian pupuk yang tepat waktu, tepat volume, dan tepat sasaran, serta adanya 4 instruksi Presiden, sehingga itu memudahkan semua proses produksi maupun serapan gabah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog per 4 Mei 2025 tercatat sebesar 3,5 juta ton. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Ekspor perdana sekam bakar dari Kota Bogor ke Belanda dilepas secara simbolis oleh Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Estiwidia. Produk media tanam tersebut merupakan pesanan perusahaan media tanam ternama asal negeri kincir angin kepada perusahaan ternama Minaku asal Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Estiwidia bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Wali Kota Bogor Dedi Rahim, melepas ekspor media tanam sekar bakar dan tanaman hias ke Belanda. Pelepasan tersebut dilakukan di Kompleks Bogor Nirwana Residen, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Ekspor sekam bakar seberat 10 ton itu merupakan bagian dari upaya diversifikasi pasar sekaligus penguatan perdagangan Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global. Wamendak Diah menjelaskan ekspor ini merupakan hasil kerjasama pemerintah dan swasta telah mengembangkan produk pertanian yang ramah lingkungan. Dan secara eksplisit meresmikan juga pelepasan ekspor. Pelepasan ekspor negara tujuannya ke Belanda. Dan ini sebuah upaya yang sangat luar biasa, tentu di tengah ketegangan geopolitik dunia, tapi Indonesia dalam hal ini masih produktif, masih aktif. Kita lakukan diversifikasi pasar, salah satunya ke Belanda, dan di tahun 2024 kita juga tercatat surplus 31,04 juta miliar US dollars. Dan ini sesuatu hal yang harus kita apresiasi, dan tentu berkat kerjasama ini akan melancarkan segala upaya dan proses
Dan tentunya mudah-mudahan juga bisa meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Belanda. Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan bahwa di tengah kondisi ekonomi saat ini, masih ada harapan bagi para pengusaha untuk melakukan ekspor. Dedi menyebut produk yang sering dianggap sebagai sampah ternyata masih bernilai. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, museum dan perpustakaan di Jakarta direncanakan akan dibuka hingga malam hari. Hal ini berguna untuk meningkatkan akses pendidikan bagi para pelajar. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana membuka museum dan perpustakaan di Jakarta hingga malam. Kebijakan itu pun disambut positif oleh warga Jakarta. Pramono mengatakan bahwa kebijakan tersebut untuk meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar yang menjadi bagian dari program 100 hari kerja. Direncanakan museum dan perpustakaan di seluruh Jakarta akan dibuka hingga pukul 23 malam. Namun di sisi lain, Pramono belum membeberkan lebih jauh perihal kebijakan itu akan terrealisasi. Bagi Pramono pun, peningkatan akses ke fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, taman, dan museum merupakan bagian dari komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Dan kami mungkin yang akan segera diselesaikan adalah hal yang menyangkut taman, museum juga akan kami buka tidak hanya sampai dengan jam 5 sore, termasuk perpustakaan. Perpustakaan akan kami buka sampai malam, mungkin jam 10 atau jam 11. Kita akan segera lakukan karena ini merupakan bagian untuk memberikan pendidikan dan juga kesempatan kepada anak-anak atau yang membutuhkan untuk berada di perpustakaan. Itu yang kami sampaikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertunjukan bahari di Sungai Neva Saint Petersburg ini menampilkan sejumlah kapal menyambut musim panas di ibu kota utara Rusia. Sejauh ini, Festival Icebreaker ini merupakan pelaksanaan ke-11 yang sudah dilakukan di negara tersebut. Sejumlah kapal menampilkan pertunjukan koreografi air di Sungai Neva, kota St. Petersburg, negara Rusia beberapa waktu lalu, guna menandai dimulainya musim wisata di kota tersebut. Acara ini dimulai sejak Kamis hingga hari Minggu kemarin, di mana pelaksanaan ini juga untuk memperingati 80 tahun kemenangan Perang Patriotik Raya di Uni Soviet. Adapun pihak penyelenggara turut memberikan akses masuk secara gratis bagi pengunjung untuk menaiki kapal pemecah es yang ikonik di kota tersebut, yakni Kapten Nikolaev, Mudyuk, serta Kapten Pleikin. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.